Suatu malam pulang dari kerja, aku kerja di Surabaya kan. Dan aku pulang ke rumah orang tuaku seminggu sekali. Tiap hari Sabtu malam aku pulang naik kapal feri penyeberangan, naik angkot. Waktu itu aku masih belum punya kendaraan pribadi ya, jadi aku naik angkot. Waktu itu sekitar tahun 90-an lah. Waktu itu aku masih bujang. Aku pulang ke rumah, ketemu kedua orang tuaku, papa mama. Seperti biasa ya, aku pulang sampai rumah, aku mandi, ganti pakaian, lalu ya santai-santai lah, duduk-duduk di ruang tengah sama papa mama. Gak lama kemudian mama bercerita bahwa beberapa hari yang lalu kebetulan aku masih di Surabaya, aku masih kerja. Mama itu kedatangan tamu. Jadi suatu malam tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumah. Seorang perempuan muda, basah kuyup, bajunya basah, rambutnya basah, kehujanan. Awalnya dia nanya, apa betul ini rumah Mas Agus? Sama mamaku dijawab, iya benar. Kamu siapa? Akhirnya mama mempersilahkan perempuan itu untuk masuk dulu. Duduk di ruang tamu, mama bikinin teh hangat, sama mama ngambilin handuk bersih buat ngeringin rambutnya dia. Setelah minum, gak enakan dikit, perempuan itu cerita kalau dia itu dulu pernah diajak Mas Agus, ya aku ini, datang ke situ, datang ke rumah ini main. Setelah sekian tahun berpisah, nggak ada kabar beritanya. Perempuan ini dia belum cerita asal muasalnya bagaimana. Tiba-tiba perempuan ini pengen datang lagi ke rumah, cuman karena keadaan udah malam, bingung mau naik apa, mau arahnya kemana nggak tahu. Akhirnya dia kehujanan di pelabuhan gitu loh. Setelah naik kapal feri, dia turun dari kapal feri, dia bingung mau kemana, udah malam, sepi pelabuhannya gitu loh. Sampai akhirnya ada seorang bapak naik motor menawarin bantuan, mau kemana dek gitu. Dengan modal alamat yang dia punya, dia sempat catat dulu di buku catatannya dia. Akhirnya dibantu sama bapak-bapak itu, dibonceng naik motor sampai ke rumah. Ya tapi Mas Agusnya lagi kerja di Surabaya. Kalau kamu mau besok bisa coba telepon lah ya. Telepon ntar tante coba hubungin Mas Agus. Kamu malam ini bisa tidur di sini. Kamu pulang udah malam, hujan juga gitu. Akhirnya perempuan itu mengiyakan. Mama nganter perempuan itu ke kamarku. Kamarku kondisinya bersih karena meskipun aku nggak di situ, tiap hari mama bersihin, jadi nggak ada debu, berantakan juga enggak. Perempuan itu masuk ke dalam kamarku. Setelah itu mama kembali sama papa nonton TV. Waktu itu sekitar hanya sih masih jam berapa? Masih jam 9, jam setengah 10 malam. Lalu mama ingat, oh iya anak ini kan belum makan ya. Coba aku tawarin makan nih. Mama coba hampiri ke kamar, dia ketuk-ketuk pintu, nggak ada jawaban. Selama 3 kali, 4 kali ketuk pintu, panggil-panggil, nggak ada jawaban. Akhirnya mama mencoba memberanikan diri. Mama buka pintu, ternyata kamar itu kosong dan baunya wangi banget, kayak wangi bunga melati, kata mama. Kemana perempuan itu? Papa juga ikut bingung. Papa ikut nyari di dalam kamar, juga nggak ada orang gitu loh. Dan aroma wangi dari dalam kamar itu sampai keluar ke ruang tengah. Wangi banget, tapi nggak lama. Ya sekitar berapa menit kemudian aroma wangi itu hilang. Sampai akhirnya mama berpikir yang enggak. Enggak itu jangan-jangan perempuan ini ada apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya setelah beberapa hari kemudian aku pulang malam ini. Mama cerita ke aku, coba kamu, apa benar kamu pernah punya temen namanya ini? Iya mama bener, iya aku punya temen dan dulu memang pernah aku ajak datang ke sini, main ke sini. Kebetulan waktu itu papa sama mama nggak ada di rumah. Kan maksudku mau tak kenalin ke papa mama kan gitu. Ya coba besok aku tanyakan ke keluarganya ya, barangkali ada apa-apa. Besoknya aku coba
hubungin ada kakak kandung dari si perempuan itu. Kebetulan aku punya nomor teleponnya. Ternyata perempuan ini baik-baik aja dan nggak ada apa-apa. Jadi akhirnya jadi misteri juga gitu loh, siapa perempuan yang datang malam-malam ke rumah, masuk ke kamarku dan menghilang itu.